Assalamualaikum, Pak Kantong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Kantong di sini akan memberikan beberapa pengetahuan atau sharing dengan kita beberapa pengetahuan tentang obat-obatan herbal. Nah, nanti akan dijelaskan dan diperlihatkan tanaman apa atau benda apa yang dari alam untuk bisa dijelaskan dan apa khasiatnya. Nggih, monggo, Pak. Nggih, niki kula badhe mau menjelaskan sebuah tanaman herbal yang pernah saya pelajari dan saya pahami dari orang-orang tua terdahulu. Jadi setiap saya memberi obat kepada teman atau saudara yang sakit, itu sebelumnya itu saya coba dulu. Jadi saya rebus dulu, saya gimanakan dulu, saya racik dulu tuh, saya minum sendiri. Jadi sebelum saya kasih ke orang lain, itu sebelumnya saya praktekkan pada diri saya sendiri. Jadi ndak gimana ya, maksudnya sebelum saya kasih ke orang lain tuh supaya ini tidak membahayakan kepada orang yang saya kasih. Dan ini seputar untuk tanaman jeruju. Ini untuk penyakit apa ya? Yang namanya yang di sekarang ini kan lagi musimnya orang-orang sakit diabetes atau diabetes itu ya. Nggih. Kan kalau orang Jawa kan namanya apa? Kencing manis tah napa niku. Oh, nggih. Nah, niki untuk segala macam penyakit, untuk kanker juga bisa, diabetes dan berbagai macam penyakit itu bisa. Dan untuk buahnya sendiri itu kalau mau dikeringkan atau apa itu bisa. Jadi untuk tanaman herbal dikeringkan untuk berapa biji nanti direbus atau gimana itu bisa. Oh, daun dan buahnya, itu Iya, buahnya nggih. semuanya Buahnya itu. sampai seakar-akarnya bisa untuk digunakan. Jadi kegunaannya sendiri-sendiri, untuk daun sendiri, buahnya sendiri. Iya, itu untuk buahnya itu bisa untuk kanker atau kelenjar getah bening atau apa itu bisa. Kalau untuk yang diabetes itu caranya gimana, Pak? Untuk diabetes itu daunnya ini diambil berapa lembar daun, itu ada racikannya sendiri nantinya. Itu ada gabungannya dari akar ini, akar maja. Dari orang Jawa kan ada pohon itu, pohon Majapahit itu. Itu diambil akarnya, diambil daunnya seperti ini, itu direbus sama kayu secang ini. Kalau kayu secang ini kan seperti pohon yang itu, kayak putri malu itu kalau daunnya disentuh itu kan dia apa? Mingkup gitu. Mingkup. Itu yang banyak-banyak tanaman yang tidak digunakan oleh masyarakat umum itu termasuk tanaman liar kan gitu. Jadi masyarakat umum tidak mau menggunakan, masalahnya kan ini termasuk tanaman liar jadi tidak banyak yang tahu. Untuk takerannya sendiri, Pak, kalau misalkan mau ngobatin diabetes itu untuk takarannya itu daunnya berapa, rekomendasinya untuk idealnya? Kalau untuk daun paling diambil dari 3 lembar atau 5 lembar itu sudah cukup. Itu daun yang muda, harus milih yang muda apa bebas, Pak? Bebas untuk semua tanaman ini diambil berapa lembar gitu, bebas dari yang muda sampai yang tua. Bisa digunakan. Terus ini sangat mujarab untuk diabetes itu, benar-benar mujarab. Terus nanti kan jadi setelah bahan-bahan itu tadi direbus, ya, itu ngerebusnya berapa lama, Pak?
Untuk ngerebusnya itu sekitar kalau air 3 gelas, kita ambil 3 gelas itu tinggal 1 gelas. Air 3 gelas jadi 1 gelas. Heeh. Nah, untuk konsumsinya satu hari berapa kali? Untuk konsumsi kalau bisa biasanya kalau beli obat yang mahal-mahal itu kan sampai sehari 3 kali, sehari berapa kali kan itu. Ya kita harus mencukupi kebutuhan kita sendiri kan gitu kan. Oh, Dari ambil pagi hari atau di sore hari kan gitu. oh gitu. Itu cuma sebatas daun bahan-bahan, tidak usah dicampuri apa gitu, apalagi kayak kadang kan ada pakai gula batu juga. Enggak, itu Nggak usah. cuman sebatas daun-daun aja, enggak pakai gula batu. Oh, iya. Kalau ada gula batunya kan fungsinya kan lain lagi nanti. Hmm, 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 hmm. Nggih, nggih. Terus itu buahnya itu untuk mengobati kanker tadi? Untuk kanker itu direbus juga. Untuk ambil berapa biji, Hmm, 8 biji atau 10 biji, hmm, itu ya juga harus rutin. Namanya minum obat kita kan harus gimana setiap pagi atau siang hari, sore hari kan gitu, 3 hari sekali kan gitu. Tidak cuman sekali kita rebus langsung sembuh ya tidak kan gitu. hmm, hmm, hmm. Ini berbagai macam penyakit sudah saya buktikan ini. Oh gitu. Terus selain itu Pak, selain diabetes sama kanker, apalagi Pak kegunaannya? Kelenjar getah bening Oh, itu kan termasuk kanker juga kan, oh kanker iya, iya, darah. iya, iya. Kelenjar getah bening itu bisa untuk namanya daun jeruju ini namanya. Jeruju. Ada durinya itu ya Pak Iya, ya? banyak durinya nih. Itu kalau mau ngerebus ngerebus itu apakah sama duri-durinya juga atau ndak usah dibersihkan durinya? Nggak usah makan kalau bersihin kan susah ini durinya kan terlalu tajam. Jadi cuma direbus apa cuci bersih langsung direbus gitu aja. Kalau untuk daun maja ini kan juga untuk campurannya untuk apa yang apa untuk diabetes kan ada 2 macam. Mm-mm. Ada yang basah sama yang kering Ya, kan ya. gitu. Untuk yang kering itu akar maja ini sama daun maja. Sama Dua itu saja. ya sama apa daun apa pohon-pohon secang. Tiga macam. Ini kalau yang ini untuk basah. Oh, itu yang untuk basah. Jadi diabetes untuk basah. Oh. Jadi ada berbagai macam versi, macam tumbuhan. Di Nusantara ini kan banyak tumbuhan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Oh. Jadi beraneka ragam macam tanaman, berbagai macam tuh banyak tumbuh-tumbuhan herbal yang sangat hebat fungsinya gitu. Tapi tidak banyak diketahui masyarakat. Taunya ini adalah apa tanaman liar, buang aja, potong aja, dibuang kan gitu. Padahal banyak fungsinya. Nggih. Berarti itu tanpa ada proses pengeringan, langsung saja di itu ya, direbus ya. Kalau untuk durasi, Pak, durasi misalnya mau ada orang yang pengen membuat ramuan ini. Nah, untuk supaya mendapatkan hasil maksimal itu minimal itu berapa lama, Pak? Untuk mengkonsumsinya biasanya kan ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Untuk durasi pengobatan mungkin sekitar 1 minggu. Oh 1 minggu nih, 1 minggu sudah bisa itu kelihatan sudah hasilnya. kelihatan hasilnya. Karena saya sendiri sudah membuktikan sama saudara saya, sama orang tua saya sendiri. Karena sebelumnya saya ke orang lain itu saya buktikan kepada diri saya sendiri kan takut tidak membahayakan kepada orang lain kan gitu. Oh, nggih.
Jadi ini khusus untuk kanker dan lebih ke utama ke diabetes ya. Iya, untuk kunci utamanya ke diabetes. Itu sangat-sangat fungsinya banyak sekali. Oke, oke, oke. Ya, Pak Kantong niki saya mau bertanya. Iya. Faktor penyakit diabetes niku kira-kira kebanyakan makan apa? Atau faktor kenapa kok dinamakan penyakit diabetes? Untuk gejala diabetes itu ada dari faktor keturunan juga ada, dari pola makan juga ada. Jadi untuk diabetes itu berbagai macam, kebanyakan makan apa ya? Itu makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis itu bisa juga menimbulkan penyakit diabetes. Jadi harus bisa menjaga pola makan. Untuk makan nasi kalau masih panas langsung dimakan itu juga bisa menimbulkan juga gejala diabetes. Jadi berbagai macam cara untuk penyakit diabetes itu. Pak Kantong, ciri-ciri orang yang sedang terkena gejala diabetes niku sing pripun, Pak? Ciri-ciri orang yang kena diabetes itu, kalau orang Jawa mengatakan tuh kalau badannya itu ngerayung. Ngerayung itu gimana? Semakin apa ya? Kalau orang nganu tuh semakin kurus itu. Wajahnya pucat. Semakin kalau dia gemuk itu semakin badannya semakin kering, semakin kurus. Itu ciri-ciri dari orang kena diabetes. Dan badannya selalu lemas. Kelihatan lemas, pengen tidur terus. Itu dari gejala diabetes. Pengennya tidur. Kalau pagi sudah ngantuk sekali, pengen tidur. Itu mulai dari gejala diabetes. Kalau ciri-ciri fisiknya itu semakin mengurus gitu ya, Pak? Iya. Kalau orang diet itu berarti kena penyakit ya, Pak? Dia ya beda lagi tuh. Kalau diet itu kan emang disengaja. Kalau itu Pak, cara mencegah, misalnya ini ada beberapa teman-teman yang badannya gemuk misalnya, terus pengen menjaga supaya tidak terkena diabetes, itu yang sebaiknya yang dilakukan itu apa? Ya sebaiknya kalau orang yang gemuk-gemuk itu ya harus menjaga pola makan. Dan jangan terlalu banyak makan yang terlalu manis atau gimana kan gitu. Banyak kolesterol itu kan juga menimbulkan bisa menimbulkan gejala diabetes untuk kebanyakan kolesterol juga kan. Itu mengandung, kalau kolesterol itu bisa menimbulkan gejala diabetes yang basah. Kalau orang kegemukan itu kan biasanya kalau penyakit diabetes yang basah itu badannya kan membusuk. Dan bisa pada lepas sendiri, apa kaki, apa bisa itu kena duri sedikit kan langsung. Nggak bisa, kalau kena langsung membengkak itu, ada nanas itu langsung jadi diabetes itu sangat sulit untuk diobatin katanya. Diabetes itu ya, makanya ada tanaman ada obat herbal ini untuk mengurangi bahkan menyembuhkan Bisa penyakit menyembuhkan diabetes. Siap. Nggih. Selanjutnya, Pak. Dan ini juga ada apa namanya nanti sarang semut. Sarang semut apa itu, Pak? Sarang semut rangas dan sarang semut rayap. Ini kan juga bisa untuk obat sebenarnya. Kalau masyarakat umum pada awamnya kan ini kan tidak berguna, tidak ada gunanya. Tapi ini sangat mustajabah atau mujarab untuk obat. Kalau dari ini kan inti-inti sarinya bumi yang dibuat ini. Jadi rayap itu bisa memilih sendiri untuk inti sarinya bumi dan dia dibuat rumah, dan ini juga bisa untuk obat.
Obat nopo, Pak? Untuk sesak nafas juga bisa, Hmm. kanker hati juga bisa. Oh. Berbagai macam cara. Ini juga modelnya ya direbus juga. Oh, direbus seperti itu, langsung direbus gitu? Iya, direbus juga, diambil airnya. Dan berbagai macam obat tanaman herbal di Nusantara banyak sekali sebenarnya. Tapi tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat. Yang taunya kan obat-obat yang mahal-mahal gitu. Nggih, karena kan orang sekarang niku itu kan lebih banyak percaya dengan medis nggih. Maksudnya medis itu pengobatan barat nggih. Iya, Jadi pengobatan tradisional itu banyak yang ya, ditinggalkan. dilupakan lah.